Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Safinatun Najah. Qala musannif rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fi darini amin. Faslun ayhada faslun, ini adalah sebuah cabang permasalahan. Fima talzamu fihi niyatul imami, di dalam perkara talzamu yang wajib fihi di dalam niyatul imami, apa niat imam. Jadi ini fasal menjelaskan tentang sholat jamaah yang imamnya wajib niat jadi imam, seperti itu ya. Alladhi yaljamu fihi niyatul imami arba'un. Alladhi, adapun perkara yang wajib di dalamnya apa niat menjadi imam arba'un, ialah 4 perkara. Jadi sholat yang wajib niat menjadi imam ada 4 perkara. Yang mana 4? Al-Jum'atu, ya sholat Jumat ya, karena hukumnya fardu ain. Si imam wajib niat menjadi imam. Wal mu'adah, dan mu'adah, seperti orang yang awalnya sholat sendirian ya, kemudian setelah sholat ya, setelah sholat orang lain datang, lalu orang tersebut sholat ya, lalu orang tersebut yang udah selesai ya, ia kembali sholat secara berjamaah agar mendapatkan fadilah jamaah, maka wajib niat menjadi imam. Kemudian wal manjuratu jamaatan, dan sholat yang dinajarkan secara berjamaah ya. Seorang bernajar ya, kalau anak saya lulus, saya akan sholat subuh berjamaah. Kemudian ternyata anaknya lulus, maka wajib dia tunaikan najarnya. Nah, dia sholat wajib berjamaah ya, dan ternyata dia jadi imam, maka wajib niat jadi imam. Wal muqaddimatu fil matar, dan sholat yang dijamak takdim ya, karena turun hujan ya, seperti itu. Yang dikerjakan secara berjamaah, maka ketika dia menjadi imam wajib niat, ketika dia menjadi imam wajib niat jadi imam. Faslun ay hada faslun fi syurutil qudwah, di dalam syarat-syarat qudwah ya, syarat-syarat menjadi makmum. Syurutul qudwati, syarat-syarat mengikuti atau syarat-syarat menjadi makmum, ada asyara, ialah ada 11 perkara ya. Jadi syarat menjadi makmum ya, syarat-syarat bermakmum ada 11 perkara. Yang pertama adalah Allah ya'lama butlana sholati imami bihadasin aw ghairihi. Hendaklah si makmum tidak mengetahui batal sholat imamnya dengan sebab hadas dan selainnya. Nah, jadi si makmum tidak mengetahui batal sholat imamnya dengan sebab hadas dan yang lainnya. Itu yang pertama. Ya, kalau dia tahu batal maka nggak usah menjadi makmum, seperti itu. Wa alla ya'taqida wujuba qada'iha alaihi, dan hendaklah dan dia tidak meyakini wajib kodoknya imam ya, wajib kodoknya sholat alaihi, atasnya si imam, seperti itu. Jadi artinya ya, dia tidak meyakini wajib mengulang sholat ya atas imam tersebut ya. Misalkan sholat yang harus diulang, misalkan ya, ketika seorang waktu sudah sempit, sudah mau habis, dan dia tidak menemukan pakaian kecuali pakaian yang dikenakan, tetapi pakaian dikenakan itu bernajis ya, maka dia tetap sholat untuk menghormati waktu, tetapi di waktu yang senggang dia telah menemukan pakaian, dia wajib mengqada sholatnya. Nah, ini dia mengulang sholatnya, mengqada sholatnya lagi. Wala yakuna makmuman, dan si imam tidak menjadi makmum ya, si imam bukan seorang makmum. Wala umiyan, dan si imamnya bukan orang ummi ya. Artinya ummi di sini adalah tidak lancar, tidak fasih, tidak bagus baca Al-Fatihahnya. Wa alla yataqaddam alai fil mauqif, dan tidak mendahului ia ya, si makmum alai atas imam fil mauqif, di tempat berdirinya ya, tempat berdirinya si imam ya. Si makmum artinya tidak mendahului kakinya, tumitnya, seperti itu. Wa ya'lama intiqalati imamihi, dan ia mengetahui si makmum pada perpindahannya imam ya. Si makmum harus mengetahui pada perpindahannya imam, perpindahan gerakan imam dari rukun satu ke rukun yang lain. Wa yajtami'a fi masjidin, dan hendaklah berkumpul ia berdua, imam dan makmum, di suatu masjid.
ya. Au fi salasi mi'ati dzira'in takriban, atau ketika di luar masjid ya jaraknya adalah 300 dzira', kurang lebih 300 dzira' sekarang 150 meter seperti itu ya. Ditafsiri atau dijelaskan oleh para ulama 150 meter kurang lebih. Kemudian ayanu ya al-qudwa ta'wil jamaah, dan hendaklah si makmum ya berniat menjadi makmum atau berniat berjamaah seperti itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian wa ayyatawafaqa nazmu ya. Saya ulang, wa ayyatawafaqa nazma salatihima ya. Nazma ya, bukan nazmu. Jadi hendaklah si makmum ya, hendaklah cocok ya si makmum pada nazma salatihima, pada runtutan salatnya imam dan makmum ya. Jadi yang pas ini wa ayyatawafaqa nazmu salatihima ya. Hendaklah cocok apa urutan salat keduanya imam dan makmum ya, seperti itu ya. Nah, nazmu ini sebagai fa'il. Jadi saya ulang, hendaklah cocok urutan salat keduanya imam dan makmum ya. Jadi contohnya diperbolehkan orang yang salat qada bermakmum kepada orang yang salat ada. Ya, atau orang yang sholat sunnah rawatib qobliyah ba'diyah ya, sholat zuhur ya, misalkan bermakmum pada orang yang sholat qada subuh ya. Kemudian yang tidak boleh ya, yang tidak boleh di sini misalkan imam sholatnya sholat gerhana ya, tapi makmumnya sholat biasa ya, sholat misalkan johor, asar, nah seperti itu. Sebab praktek sholatnya berbeda ya. Tapi kalau dia si makmum sholat qada, si imam sholat ada atau sebaliknya, maka tidak masalah ya, tidak menjadi persoalan. Jadi yang maksudnya yang harus cocok ini ya dari praktek sholatnya seperti itu, harus sama bukan berbeda ya. Tadi imam sholat jenazah, makmum sholat johor ya nggak boleh, praktek sholatnya berbeda. Imam sholat istisqa ya, sholat gerhana, bukan istisqa ini minta hujan ya, bukan, artinya sholat khusuf atau khusuf. Imam sholat gerhana, makmum sholat johor misalkan, nah ini yang nggak boleh. Kemudian wa la yukhalifu fi sunnatin faisyatin ya. Saya ulang, wa la yukhalifu fi sunnatin faisatil mukhalafah. Dan hendaklah tidak berbeda makmum terhadap imam di dalam sunahan fahisatil mukhalafah yang sangat berbeda ya. Jadi apa ya, makmum tidak boleh berbeda dengan imam dengan perbedaan yang mencolok, maksudnya di dalam melakukan kesunahan, seperti misalkan imam sujud sahwi dia tidak ya, ini kan sangat berbeda, maka nggak boleh, makmum harus ikut sujud sahwi. Imam sujud tilawah, makmum tidak, maka harus ya, harus mengikuti si makmum ini ya, walaupun itu kesunahan, wajib dia ngikutin. Ya. Imam tahiyat awal atau imam kunut ya, maka makmum wajib mengikuti. Kemudian wa ayyuta bi'ahu, dan hendaklah makmum mengikuti imam ya. Makmum harus mengikuti imam, jangan mendahului, seperti itu. Faslun ay hada faslun, adapun ini sebuah fasal fi suwaril qudwah, di dalam syarat-syarat di dalam gambarannya qudwah. Jadi maksudnya ada gambaran berjamaah di sini ya. Gambaran berjamaah itu fi suwarul qudwati tis'un. Gambaran berjamaah ada 5 seperti itu. Tasihu fi khamsin, sah di dalam yang 5 ya. Artinya ada 5 yang sah, ada 4 yang tidak sah. Yang mana yang sah? Yang 5 itu qudwati rojulin bi rojulin ya, mengikutinya
laki-laki, ya, artinya orang laki-laki bermakmum kepada imam laki-laki, seperti itu. Bermakmum laki-laki dengan laki-laki, artinya imam laki-laki, makmumnya laki-laki. Waku dua timroatin birojulin, dan makmumnya perempuan, imamnya laki-laki, ya, mengikutinya perempuan dengan laki-laki. Kemudian waku dua tihunsa birojulin, dan mengikutinya hunsa birojulin dengan laki-laki, makmumnya jenis kelamin janda atau hunsa, imamnya laki-laki. Waku dua timroatin bihunsa, dan mengikutinya perempuan dihunsa dengan hunsa, ya. Jadi perempuan mengikut imamnya hunsa. Nah, ini boleh. Waku dua timroatin bimroatin, dan imamnya perempuan, makmumnya perempuan. Watab tulu fi arba'in, dan batal di dalam 4 perkara, ya. Batal di dalam 4 perkara. Artinya tidak sah. Kuduati rojulin bimroatin, dan mengikutinya laki-laki dengan perempuan. Artinya makmumnya laki-laki, imamnya perempuan, enggak sah. Wakuduati rojulin bihunsa, dan mengikutinya laki-laki dengan hunsa. Artinya makmumnya laki-laki, imamnya hunsa, enggak sah. Wakuduati hunsa bimroatin, dan mengikutinya hunsa dengan perempuan. Artinya makmumnya hunsa, imamnya perempuan. Wakuduatin hunsa bihunsa, ini juga tidak sah. Imamnya hunsa, makmumnya hunsa, tidak sah. Faslun fi syuruti jam'it taqdimi. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.